Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang 7 step personal branding untuk meningkatkan bisnis dan karir Anda. Teman-teman sekalian, apa yang dimaksud brand dan branding? Menurut definisi, brand adalah merek yang dimiliki oleh perusahaan atau personal. Ya, kalau dulu memang hanya perusahaan yang punya merek. Sekarang personal juga punya merek. Sedangkan branding adalah rangkaian kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan atau personal dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand itu sendiri. Kemudian, unsur-unsur apa yang mempengaruhi kekuatan sebuah merek? Yaitu dari apa yang dilihat atau tangible dan apa yang didengar dan dirasakan atau yang kita sebut intangible. Yang tangible misalnya adalah produknya itu sendiri, ya, dari kemasannya, identitas visualnya, ya, warnanya dan sebagainya. Itu adalah yang kelihatan. Kemudian yang intangible atau tidak kelihatan adalah kualitas dari produk itu sendiri atau jasa yang kita rasakan, yang kita nikmati. Itulah yang akan memberikan pengalaman atau experience kepada kita yang sifatnya intangible. Kemudian ada berapa jenis branding teman-teman sekalian? Yang pertama adalah branding produk. Jadi yang umumnya dilakukan memang sejak zaman dahulu, perusahaan-perusahaan memang melakukan branding terhadap produk agar produknya dikenal dengan melakukan berbagai macam kegiatan promosi, dan ini biayanya ya sampai ratusan miliar kadang-kadang. Nah, itu dilakukan perusahaan untuk investasi, untuk membangun merek. Kemudian yang kedua yang disebut corporate branding adalah branding yang dilakukan untuk mempromosikan perusahaannya atau corporate-nya sehingga lebih dikenal dan juga dicitrakan sebagai perusahaan yang baik, misalnya yang ramah lingkungan, perusahaan yang taat peraturan, taat hukum, perundang-undangan dan sebagainya, yang social responsibility-nya baik di masyarakat. Itu adalah pencitraan yang dilakukan secara corporate branding namanya, ya. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah personal branding, ya. Ini yang sekarang ini lagi berkembang setelah maraknya media sosial. Ini memungkinkan. Kalau zaman dulu memang yang melakukan branding umumnya hanya produk dan corporate atau perusahaan. Kalau personal mungkin hanya sebagian orang tertentu yang bisa melakukan personal branding, ya, seperti artis, bintang film dan sebagainya. Kalau sekarang semua punya kesempatan untuk melakukan personal branding, termasuk Anda. Kemudian saya ingin jelaskan sedikit apa itu product branding. Adalah branding dilakukan pada produk, ya, dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan produk itu sendiri. Jadi kalau produk ini belum dikenal, bisa dikenal, kemudian disukai konsumen, dan akhirnya konsumen terus-menerus membeli dan akhirnya produk ini jadi besar. Itulah tujuannya product branding, ya. Contohnya banyak teman sekalian, kita kenal brand-brand yang cukup ternama di dunia seperti Apple, Windows, IBM, Coca-Cola, ya, McDonald dan sebagainya. Itu adalah usaha mereka untuk membranding produknya sehingga dikenal sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Dan di Indonesia juga banyak brand-brand yang ternama, ya, seperti Samsung misalnya, itu udah usianya 100 tahun lebih. Jadi itulah kehebatan dari branding terhadap produk, mampu membuat produk itu bertahan sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, ya, dengan tetap menghasilkan omset, menghasilkan keuntungan buat perusahaan. Kemudian yang kedua adalah corporate branding. Adalah branding yang dilakukan pada perusahaan agar namanya dikenal tadi, ya, untuk pencitraan,
ya, citranya baik di masyarakat, ya, mempunyai social responsibility yang bagus, sehingga konsumen yang membeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut itu merasa juga senang, ya, merasa juga ikut berbangga karena perusahaan produksi itu adalah dikenal perusahaan yang baik. Tapi kalau sebaliknya perusahaannya itu tidak baik, misalnya pengemplang pajak lah, perusahaannya suka cheating, itu mungkin di mata konsumen ini juga akan negatif dan itu akan berpengaruh kepada brandnya, produknya itu sendiri. Ya, kita bisa mengenal misalnya yang melakukan branding corporate itu banyak seperti Indofood, Sinarmas, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memang sengaja melakukan branding terhadap corporate-nya, terhadap perusahaannya, sehingga perusahaannya dikenal. Ya, itulah manfaat dari corporate branding. Kemudian ini yang terakhir yang sangat menarik dan marak sekarang ini dengan adanya media sosial, ya, terutama Facebook, itu bisa membuat orang tadinya nggak dikenal jadi dikenal, orang yang tadinya nggak disukai jadi disukai. Itu karena dia bisa membangun personal branding, atau definisinya adalah branding yang dilakukan pada diri seseorang dengan tujuan agar lebih dikenal, tadi dianggap pakar atau untuk pencitraan, ya, itu bisa dilakukan sehingga orang bisa dengan cepat dikenal orang, diikuti orang, disukai orang, karena dia bisa melakukan pencitraan di media sosial sehingga dianggap pakar. Itulah personal branding. Jadi untuk membentuk personal branding, kita harus dipersepsi mempunyai image seperti apa, nah, image yang baik tentunya. Jadi kalau misalnya Anda adalah sebagai seorang ahli properti atau jualan properti, agent properti, Anda harus mencitrakan mempunyai image Anda ini pakar di bidang properti, sehingga kalau ada orang bertanya tentang properti, itu akan pasti ingatnya ke Anda. Kemudian personal branding ini juga Anda harus mempunyai misi, ya, misi yang baik, ya, misi yang jelas, ya, tujuannya apa? Anda ini mencitrakan sebagai misalnya pesulap terkenal, sebagai penulis buku terkenal, itu misinya apa? Harus jelas. Dan juga Anda harus punya value, ya, bisa memberikan value kepada masyarakat sehingga orang yang mengenal Anda itu kemudian bisa mendapatkan manfaat, ya, dari Anda, ya, dengan Anda sharing atau posting di Facebook, ya, hal yang bermanfaat bagi follower Anda. Nah, ini akan membentuk Anda personal branding Anda akan makin meningkat. Dan juga Anda harus punya visi, ya, visi yang jelas, ya, mau kemana, ya, dan ini yang harus dibentuk dalam personal branding Anda. Kemudian saya ingin tunjukkan ada suatu buku yang terkenal namanya You Incorporation, ya, The Art of Selling Yourself, ya, karangan Harry Beckwith, ya. Ini bagus sekali yang berupa pelajaran tentang bagaimana kita membranding diri kita sendiri, ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, siapa saja yang bisa melakukan personal branding? Artis misalnya. Ini banyak, ya, artis, sinetron, ya, penyanyi dan sebagainya, ini banyak melakukan personal branding, ya, dia melakukan sesuatu dan sering tampil sehingga dikenal. Kemudian atlet juga begitu, ya, atlet yang sering menang dalam pertandingan tertentu, dia akan lebih cepat dikenal. Namun dia juga harus mencitrakan dirinya secara positif, ya, jangan atlet yang dikenal nggak bagus misalnya, ya kan, suka curang atau doping, wah ini malah merugikan dirinya. Politisi juga begitu, ya, perlu personal branding juga, ya, agar tampilannya di masyarakat ini disukai, ya, bukan malah politisi yang dijauhi oleh masyarakat atau bahkan dibenci karena ujaran-ujarannya, ucapannya yang kadang-kadang bertentangan
dengan apa yang menjadi tugasnya misalnya. Ini penting sekali. Sebagai politisi juga harus membentuk personal branding yang baik. Pejabat juga demikian. Ya, bagaimana dia mencitrakan diri sebagai pejabat? Apakah pejabat yang bersih, ya, pejabat yang korup, atau pejabat yang nakal? Nah, ini bisa tercitrakan dengan personal branding itu, dengan kegiatannya, dengan apa yang ditulisnya, dengan apa yang diposting di Facebook, itu bisa terlihat. Kemudian bagi para profesional, nah ini termasuk para pebisnis online, misalnya Anda ingin dikenal sebagai seorang digital marketer, ya, Anda harus berusaha ke arah situ. Ya. Kemudian Anda ingin dikenal sebagai pebisnis online, juga Anda harus membentuk diri ke arah situ. Ya. Ini banyak sekali profesional. Anda sebagai seorang dokter, Anda sebagai pengacara misalnya, ya, atau apapun lah, ya, sebagai arsitek, ini juga bisa Anda membentuk personal branding yang sesuai yang Anda inginkan. Seperti apa Anda akan dicitrakan oleh pelanggan Anda, oleh konsumen Anda. Dan juga entertainer, ini sering ya, entertainer itu pasti melakukan pencitraan, ya, personal branding terhadap dirinya sehingga dia punya banyak penggemar. Lalu yang lain adalah rohaniwan, ini juga bisa, teman sekalian. Rohaniwan ini juga bisa melakukan personal branding. Ya, jadi supaya dianggap rohaniwan yang memang berkualitas, yang memang baik dan bisa mengayomi masyarakat, ini perlu dilakukan personal branding. Dan yang terpenting, teman sekalian, adalah sebetulnya Anda, ya, diri Anda sendiri, betul, yang bisa melakukan personal branding sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya, jadi Anda itu orang yang paling tepat untuk melakukan personal branding. Nah, sekarang semua orang bisa terkenal, ya, tidak hanya artis, tidak hanya politisi atau para profesional saja, tapi semua orang bisa terkenal. Ya, apakah Anda ingin terkenal? Ya, apakah Anda mau? Nah, dikenal sebagai apa? Ya, penulis terkenal bisa juga, ya, Anda sering menulis dengan baik, ya, kemudian Anda memberikan value kepada pembaca Anda, maka akan Anda dikenal sebagai penulis yang baik, ya, penulis yang handal. Sebagai pelawak terkenal mungkin, atau sebagai pembicara terkenal, ya, dan sebagai host yang terkenal, atau sebagai pesulap terkenal, ya, atau sebagai pebisnis terkenal. Nah, ini, ya, sebagai pebisnis online, kita harus mencitrakan sebagai pebisnis yang terkenal, ya, terkenal memang baik, mumpuni, dan juga terkenal karena kita bisa meraih kesuksesan yang juga bisa kita tularkan kepada orang lain. Nah, inilah gunanya personal branding. Kemudian apa hasil diharapkan dari personal branding? Ya, agar kita semakin banyak dikenal tentunya tadi, ya, agar ngetop, ya, agar narsis kata anak muda sekarang, agar kita ngehits, ya, dan lain-lain. Kemudian agar kita dipandang sebagai pakar dalam bidang tertentu tadi. Ya, kalau Anda emang mau dianggap pakar bidang properti, ya Anda menuju ke arah situ. Kalau Anda akan dianggap pakar sebagai seorang arsitek yang handal, Anda harus berjuang ke arah situ. Anda ingin dianggap pakar internet marketer, Anda harus berusaha mencitrakan diri ke arah situ juga. Ya, jadi jangan berubah-ubah. Sebentar pengen jadi pengacara, sebentar pengen jadi penulis, sebentar pengen jadi internet marketer. Ya, ini nggak konsisten namanya. Kemudian hasil yang diharapkan personal branding adalah meningkatkan nilai, value, ya, dari seseorang secara personal. Jadi kita memberikan value kepada orang lain yang membaca postingan kita, baik melalui teks, melalui gambar, atau melalui video. Jika dia bisa berinteraksi dengan kita dan mengambil manfaat dari apa yang kita posting, ya, bukan malah sebaliknya. Nah, apakah ini mungkin, teman-teman sekalian? Ya, dengan medsos semuanya mungkin. Ya, jadi semuanya ini bisa terjadi karena adanya medsos. Kalau nggak ada medsos mungkin susah, kita harus bayar, pasang iklan dan sebagainya, itu mahal sekali. Dengan medsos semuanya bisa gratis. Nah, banyak ya medsos yang kita kenal, Facebook, Twitter lah, ya, Pinterest, ya, Instagram, ya, LinkedIn, macam-macam, ya, YouTube segala macam, banyak sekali
yang bisa kita manfaatkan. Namun kali ini saya akan bahas Facebook saja ya, personal branding di Facebook ya. Apa fungsi Facebook teman-teman sekalian? Ya mungkin banyak dari teman-teman yang sudah punya akun Facebook bukan? Ya mungkin teman-teman tahu fungsi Facebook salah satunya adalah banyak digunakan hanya untuk berinteraksi sosial saja. Jadi hanya untuk posting-posting, untuk chatting, ya, untuk ya sekedar bersosialisasi saja, ya, say hello ke teman yang lama nggak ketemu, atau ya teman-teman posting terlalu sering juga kadang-kadang ya, sebentar posting, berapa menit posting, di sana posting, atau untuk pamer juga bisa, ya nggak masalah ya. Ya itulah fungsinya Facebook sebagai media sosial ya, agar berinteraksi secara sosial. Tapi nggak jarang, ini yang sangat disesalkan, Facebook sekarang mulai digunakan sebagai untuk menyebarkan ujaran kebencian dan berita-berita hoax. Nah, ini sangat disesalkan. Ya, jangan sampai nanti Facebook malah tutup ya, seperti Telegram kemarin ya. Ya ini bahaya juga. Dan kalau sampai Facebook tutup, saya rasa banyak para pebisnis online yang menangis nih, karena waduh, akun yang dia buat dengan susah payah itu akan hancur seketika. Ya, jadi mudah-mudahan pemerintah bisa lebih bijak sehingga bisa memilah-milah. Sebenarnya bukan Facebooknya yang salah, tapi memang oknumnya tadi yang menyalahgunakan Facebook untuk menyampaikan ujaran kebencian atau berita hoax. Nah, ini mungkin perlu kita sama-sama sadarkan supaya Facebook jangan dimanfaatkan untuk hal seperti itu yang malah merugikan bagi kita sendiri. Ya. Bahkan mungkin teman-teman ada yang punya akun Facebook tapi tidak pernah dimanfaatkan ya, karena gaptek. Ya, bahkan saya punya teman ada yang udah buka akun Facebook bertahun-tahun sampai lupa passwordnya ya, karena nggak pernah dibuka gitu ya. Jadi ini sangat disayangkan sebetulnya ya, karena Facebook itu adalah perpaduan antara unsur media sosial dan profesional ya. Jadi melalui Facebook ya yang ada di HP Anda ini sebetulnya juga bisa menghasilkan uang loh teman-teman ya, asal Anda tahu caranya ya. Nanti secara bertahap saya akan share bagaimana caranya. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan uang ya melalui Facebook ya? Kita dapat melakukan personal branding ya. Awalnya dengan personal branding lebih dahulu teman-teman sekalian ya. Jadi fungsi Facebook tadi sebagai media sosial, juga fungsi media sosial tadi banyak ya, untuk posting status, untuk berinteraksi, untuk having fun, untuk menyampaikan berita hoax juga termasuk ya, atau bahkan ada yang belum memanfaatkan ya. Itu fungsi media sosial. Ditambah tadi ada fungsi bisnis ya atau profesional. Ya, gabungan inilah yang akan menciptakan personal branding ya terhadap diri kita masing-masing. Jadi Facebook kita mau pilih yang mana? Apakah kita pilih hanya untuk sosial media saja, atau untuk fungsi bisnis atau profesional, atau dua-duanya? Itu juga bisa ya, yang bisa membuat atau mencitrakan personal branding. Ya, kemudian bagaimana caranya melakukan personal branding? Padahal kita gaptek misalnya ya. Tidak ada masalah teman-teman kalau saat ini Anda masih gaptek. Ini juga seperti yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya juga punya akun Facebook sejak tahun 2007, tapi baru aktif beberapa tahun yang lalu saja setelah saya aktif bisnis online. Dan saya menyesal, baru sekarang saya tahu ya ternyata dari Facebook ini bisa menghasilkan uang ya. Jadi ini sangat disayangkan. Nah, makanya bagi Anda yang sudah tahu ini, segera take action ya, jangan terlambat kayak saya beberapa tahun yang lalu belum mengenal, baru sekarang mengenal. Karena Facebook juga bisa menghasilkan income buat kita. Nah teman sekalian, ada 7 step yang harus kita lakukan untuk membangun personal branding. Yang pertama adalah kita harus membuat fanpage yang merefleksikan brand apa yang ingin Anda bangun. Jadi karakter apa yang Anda bangun itu harus dicitrakan di situ ya. Fanpage ini beda dengan yang Facebook profile yang kita punya sekarang ini ya. Nanti mungkin lain kesempatan saya akan berikan penjelasan bagaimana cara membuat fanpage ya. Itu gampang sekali seperti membuat Facebook profile sebetulnya, tapi beda. Kalau fanpage ini followernya nggak terbatas, sedangkan untuk profile hanya maksimal 5.000 ya.
dan fanpage memang digunakan memang untuk bisnis, fungsi bisnis, sedang Facebook profile yang kita punya, kebanyakan orang punya itu untuk media sosial saja, jadi beda fungsinya. Jadi Anda harus buat fanpage lebih dahulu ya untuk melakukan personal branding. Kemudian Anda harus pasang foto cover dan profil Facebook yang sesuai. Jadi kalau Anda misalnya seorang pakar, ingin dianggap sebagai pakar properti, ya Anda harus mencitrakan di situ gambarnya, covernya, segala itu harus ada unsur propertinya ya. Itu penting sekali ya. Foto Anda juga harus foto yang baik ya, yang menghadap ke depan ya, dengan muka yang senyum ya, dengan siap melayani misalnya ya, melayani pelanggan Anda untuk yang membeli properti misalnya. Itu penting. Jadi pasang foto, cover, dan profil Facebook yang sesuai. Yang ketiga, buat username Facebook yang singkat dan mudah diingat. Jadi itu bisa dibikin, jadi sesuai nama Anda aja bisa ya, tapi mungkin kalau nama sesuai banyak yang udah pakai karena namanya sama ya. Anda bisa tambahkan angka misalnya di belakang, seperti saya Andrianto Wijaya 2202 misalnya. Itu akun saya, akun fanpage saya ya, Facebook ya. Jadi Anda bisa follow saya di situ, Facebook www.facebook.com lalu Andrianto Wijaya 2202 ya. Itu harus yang spesifik ya, milik Anda dan mudah dikenal. Kemudian setelah itu Anda harus update status sesuai persepsi yang ingin Anda inginkan secara konsisten dan menarik ya. Tadi status itu bisa postingan-postingan berupa teks, berupa gambar maupun berupa video ya. Kemudian yang kelima, update statusnya tadi ya, update teks, foto atau video tadi ya. Video ini sekarang sedang in ya, bahkan video bisa live teman-teman sekalian ya. Anda bisa live, di saya sekarang ini sedang live, jadi Anda bisa mendengar langsung dari orang yang ingin membuat personal branding itu, sehingga dia langsung berinteraksi dengan para followernya. Ini hebat sekali ya, karena bayangkan kalau Anda harus siaran live sendiri dengan menyewa stasiun TV misalnya ya, itu berapa banyak biayanya ya. Jadi ini terobosan baru dari media sosial seperti Facebook, bisa mengizinkan kita live secara gratis, dan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan bisnis ya. Ini sangat membantu sekali. Kemudian Anda kalaupun tergabung dalam satu grup Facebook misalnya, itu harus betul-betul memilih ya yang sesuai dengan personal branding Anda ya. Kalau tadi misalnya Anda sebagai agent properti, maka grup Facebooknya harus ya yang berkaitan dengan properti misalnya ya, misalnya rumah 123 dan sebagainya. Jadi sesuai dengan itu ya. Dan friend-nya juga, memilih temannya juga yang bijak, yang sesuai. Jangan Anda sebagai agent properti tapi grupnya banyak kan, misalnya grup yang jual baju atau grup yang yang lain gitu, yang berbeda jauh dari personal branding yang ingin Anda bentuk sekarang gitu ya. Dan yang ketujuh adalah klasifikasikan teman Anda sesuai minatnya. Jadi apakah sebagai hubungan pertemanan, sosial, nah ini sebaiknya di Facebook profile ya. Keluarga juga di profile, tapi sebagai hubungan bisnis atau profesional itu sebaiknya Anda taruh di Facebook fanpage ya, karena itu untuk bisnis gitu. Jadi kita pisahkan antara keperluan media sosial, kekeluargaan, pertemanan dengan yang untuk bisnis ya. Nah ini contoh fanpage saya teman-teman sekalian ya, Anda bisa lihat di sini ya. Ini ada profilnya, kemudian ini cover ya, ini foto covernya, ini page profilnya ya, jelas ada namanya Andrianto Wijaya. Nah ini ya, ini cover Facebook saya. Kemudian contoh konten berupa teks dan gambar ya, ini contohnya ya, sudah saya miliki ya. Jadi saya rutin setiap hari 2-3 kali saya akan posting quote-quote tentang motivasi misalnya ya. Di sini kelihatan tentang motivasi. Kemudian juga konten berupa video, ini juga saya sering unggah ya, seperti sekarang ini ya, saya juga siaran live video berupa video untuk sharing kepada teman-teman sekalian yang mudah-mudahan bisa memberikan value kepada teman-teman sekalian ya. Kemudian terakhir bisa saya simpulkan,
apabila kita melakukan personal branding secara tepat, itu maka hasilnya akan sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Anda akan mendapatkan top of mind di kalangan teman-teman Facebook dan follower Anda, bahkan masyarakat. Ya, jadi traffic atau pengunjung dan follower di fanpage Anda pun meningkat drastis. Dan contohnya saya, waktu baru mulai, itu fanpage-nya langsung sebulan bisa 400, 500, dan terus bertambah. Nah ini sangat cepat sekali. Ya, kalau Anda memang aktif dan personal branding yang Anda buatnya sesuai dengan pencitraan yang ingin Anda bentuk. Ya. Kemudian setelah personal branding Anda terbentuk, maka selanjutnya tidak sulit untuk membangun relasi bisnis dengan teman-teman Anda tersebut. Ya, tapi ini ada caranya sendiri ya. Nanti lain kali saya akan share kepada teman-teman bagaimana mengoptimasi ya fanpage Anda sehingga betul-betul bisa bermanfaat. Ya, kemudian itulah yang ingin saya sampaikan teman sekalian ya tentang 7 step personal branding yang mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti dan bisa melaksanakannya ya, membuat sendiri ya. Saya cukup sekian ya, sampai jumpa di video live saya berikutnya. Jika ini bermanfaat, silakan teman-teman like dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkannya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.